Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Masuklah ke dalam. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya berjumpa dengan seorang pemuda, ya, seorang anggota OMK, orang muda Katolik. Kebetulan saya pernah mendengar bahwa pemuda ini akhir-akhir ini dia gemar sekali, ya, untuk, ya, istilahnya jajan, ya, untuk dia gemar sekali untuk jajan di gereja lain, ya, ada di gereja non Katolik, ya, di gereja di luar gereja Katolik, ya. Dan tentu, ya, saya sangat menyayangkan itu, ya, mengapa seorang Katolik, ya, kok sampai harus sering jajan, ya, harus sering mencari inspirasi, ya, mencari kegiatan di gereja yang lain, ya. Memangnya di gereja Katolik ini kurang kegiatan atau kurang hal-hal yang menarik apa, ya, kok bisa jajan ke gereja yang lain, ya. Maka saya pun bertanya kepada pemuda ini, ya, mengapa kamu sekarang kok akhir-akhir ini katanya suka pergi ke gereja yang lain, ya, dan makin lama malah makin jarang berkegiatan di gereja Katolik, ya, di gereja Maria Bunda Karmel, paroki Tomang kita yang tercinta ini, ya. Padahal dulu saya lihat kamu hampir setiap hari, ya, lalu lalang di gereja kita ini. Sekarang makin lama makin jarang, dan kata teman-temanmu kamu sudah sekarang akhir-akhir ini sering berkegiatan di gereja yang lain, ya. Nah, memangnya di gereja Katolik, ya, Maria Bunda Karmel ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang menarik, ya. Maka kemudian pemuda ini pun berkata, ya, wah Romo, ya, bagaimana di gereja seberang itu acaranya, ya, banyak acara yang menarik, ya, dan saya sangat cocok, ya, dengan ibadah karismatik, ya, dengan ibadah persekutuan doa karismatik yang ada di gereja itu, ya. Jadi suasananya sangat bisa membawa hati saya, bisa membawa jiwa saya untuk larut, ya, dalam sukacita yang meluap-luap dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Daripada kalau di gereja Maria Bunda Karmel, ya, jadi hampir saya lihat semua romo itu sepertinya punya ilmu, ya, Romo, ya. Lalu saya pun heran, ya, ilmu apa maksudmu itu? Ya, ilmu menidurkan orang, ya. Jadi setiap kali saya ikut misa, ya, entah Romo siapa yang memimpin, ya, termasuk Romo Erik, ya, saya pasti tertidur, gitu, ya. Nah, itu kan berarti Romo itu punya ilmu, ya, ilmu menidurkan orang, ya. Ya, kalau untuk orang yang insomnia, ya, itu cocok masuk Katolik, ya, karena bisa tidur waktu misa, ya. Tapi saya ini kan masih muda, Romo. Wah, saya ini ingin situasi yang dinamis, ingin situasi yang seru dalam hidup ini, dan itu hanya bisa saya temukan di gereja seberang, di gereja Katolik. Saya lihat tidak ada, ya, semuanya membosankan, ya. Maka kemudian saya pun berkata kepada pemuda itu, ya, sebenarnya di dalam gereja Katolik ini banyak sekali kegiatan yang menarik yang bisa mengakomodir jiwamu itu. Hanya kamu belum terlalu dalam, ya, belum terlalu dalam masuk ke dalam gereja Katolik, ya. Kamu
belum terlalu mengenal gereja Katolik ini, ya, dan kamu juga tidak pernah berkonsultasi dengan saya, tidak pernah bertanya dengan saya. Coba kalau mau ngobrol dengan saya, pasti akan saya tunjukkan ya betapa kayanya gereja Katolik ini. Gereja Katolik ini sungguh komunitas yang sangat kaya ya, sangat kaya. Semuanya ada di sini ya. Bagi mereka yang suka keheningan, ada komunitas meditasi Kristiani ya, ada Legio Maria. Bagi mereka yang suka berkarya sosial ya, kita ada PSE ya, pengembangan sosial ekonomi, dan masih banyak lain lagi ya. Kalau suka dengan pelayanan kesehatan, kita ada seksi kesehatan ya, yang peduli pada pendidikan, kita punya seksi pendidikan ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam gereja Katolik ini. Dan kalau dirimu mencintai gerakan karismatik, jangan dikira di gereja Katolik tidak ada gerakan karismatik. Kita punya PDKK ya, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, dan itu pun banyak sekali komunitasnya ya. Maka itulah kesalahanmu ya, kamu tidak pernah datang kepada saya untuk ngobrol ya. Nah, maka ayolah, kalau memang kamu punya banyak waktu, datanglah ke pastoran, ayo kita ngobrol-ngobrol. Akan saya tunjukkan betapa kayanya gereja Katolik kita ini, luar biasa ya. Dan kamu tidak perlu jajan ke gereja yang lain, ke gereja seberang itu ya. Maka kemudian pemuda ini pun mulai sering mencari saya di pastoran ya, sering ngajak saya ngobrol, dan akhirnya dia sekarang menjadi aktivis ya di sebuah komunitas doa karismatik ya, yang berasal dari Filipina, yang kebetulan di Jakarta ini cukup besar komunitas itu ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari umat Paroki Tomang pasti banyak yang tahu ya, namanya LOJF ya, Light of Jesus Family ya. Saya beberapa kali melayani di komunitas doa ini ya, LOJF ini, Light of Jesus Family, dan pemuda itu ya akhirnya sekarang dia aktif di organisasi itu, di komunitas doa itu, dan dia menemukan kebahagiaannya di sana. Dan komunitas doa ini adalah komunitas doa yang berada dalam lingkup gereja Katolik ya. Jadi komunitas doa ini berada dalam naungan gereja Katolik ya. Dan akhirnya pemuda itu dia betah di sana, kerasan di sana, dan tetap setia dengan gereja Katolik. Jadi masalahnya itu cuma ya kurang komunikasi ya, dan kurang masuk ya ke dalam gereja Katolik yang sebenarnya sungguh sangat kaya ya. Apa saja ada di dalam gereja Katolik ini, mau hening, mau yang dinamis ya, karismatis, semuanya ada lengkap di sini ya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Maria Magdalena yang setelah melihat Yesus yang telah bangkit, dia berlari menjumpai teman-temannya ya, Simon Petrus dan teman-teman yang lain, dan dia mengatakan bahwa Yesus telah bangkit ya. Kemudian Simon Petrus dan murid yang lain ini menurut para ahli kitab suci tidak lain adalah penulis Injil Yohanes itu sendiri ya. Jadi Rasul Yohanes ya, Rasul Yohanes Penginjil ya, Santo Yohanes Rasul ya, atau Santo Yohanes Penginjil yang kita peringati pada hari ini. Nah, mereka berdua langsung berlari menuju makam Yesus ya. Dan menurut penuturan perikop Injil ya, menurut kesaksian Injil, ketika mereka sampai di makam Yesus, mereka tidak segera masuk ya. Jadi Petrus masuk ya, dia langsung masuk ke dalam makam Yesus ya, dan dia melihat
kain kafan sudah jatuh di tanah ya. Dan kemudian tetapi Yohanes dia tidak memutuskan untuk tidak masuk ya. Dia hanya berdiri di luar makam ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya iman kepercayaan akan kebangkitan Kristus itu tidak ada ya. Iman akan kebangkitan Kristus itu tidak muncul di dalam hati Yohanes ya. Tetapi kemudian dikatakan dalam Injil akhirnya dia memutuskan untuk masuk ya, ikut masuk ya bersama Petrus masuk ke dalam makam Yesus. Dan dikatakan dalam Injil ya, setelah dia masuk ke dalam makam Yesus, akhirnya dia pun percaya, dia yakin, dia beriman bahwa Yesus telah bangkit ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah inspirasi Injil pada hari ini ya. Kalau kita ini sebagai umat Katolik, kita tidak ada hasrat ya, tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam ya, untuk semakin mengenal gereja Katolik, untuk semakin masuk ke dalam gereja Katolik ya. Jadi mungkin sebagai orang Katolik kita hanya merasa cukup ya, kita hanya merasa cukup ketika setiap hari Minggu kita pergi ke gereja ya. Banyak orang Katolik seperti itu ya. Jadi dia merasa sudah cukup ya, sudah cukup. Kalau saya ini setiap hari Minggu pergi ke gereja ya, datang ikut misa lalu pulang, setiap hari Minggu seperti itu sudah cukup. Nah, tentu saja ini belum cukup ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kita harus berusaha untuk semakin mengenal, ya, semakin masuk ke dalam gereja Katolik yang kita cintai ini. Kita harus bergaul dengan umat yang lain ya. Kita harus ngobrol, kita harus berinteraksi, bersosialisasi dengan umat Katolik yang lain. Dan nanti kita akan melihat ternyata gereja Katolik ini ternyata begitu kaya ya. Begitu banyak perbendaharaan yang dimiliki oleh gereja Katolik ini yang sungguh sangat menarik ya, yang sungguh sangat punya daya kuasa untuk membawa kita semakin bersukacita, semakin berbahagia, dan semakin mampu mengimani Kristus dengan iman yang kuat ya. Karena sesungguhnya gereja Katolik adalah gereja yang sangat kaya ya. Bahkan ya gereja Katolik itu harus diakui adalah gereja yang tertua ya, yang didirikan oleh para rasul ya. Jadi kalau bicara soal kaya mana gereja Katolik dengan gereja yang lain, ya tentu saja yang paling kaya adalah gereja Katolik ya, karena gereja Katolik ini adalah gereja yang paling tua ya, yang bersifat apostolik ya, artinya didirikan oleh para rasul ya, para rasul Kristus ya, dan bertahan sampai hari ini ya, 2000 tahun mengarungi sejarah hidup manusia dan dikawal oleh pengganti para rasul, yaitu Paus di Roma ya. Nah, semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pewartaan Injil pada hari ini semakin menyemangati kita untuk terus mengenal gereja Katolik yang kita cintai, lalu juga semakin masuk ke dalam gereja yang kita cintai ini, dan lihatlah betapa indahnya kasanah yang dimiliki oleh gereja Katolik untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan memberkati.